Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Raya Maulidina dengan NPM 254120002. Here I will explain about economic statistic, what is economic statistic, and what is its function. Yuk disimak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian statistika ekonomi terlebih dahulu. Statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menafsirkan data yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Data tersebut digunakan untuk memahami kondisi ekonomi, membuat perencanaan, serta membantu pengambilan keputusan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Contohnya bisa dilihat pada analisis tingkat inflasi, pengangguran, pendapatan masyarakat, hingga kinerja perusahaan. Tanpa statistika, informasi tersebut hanya berupa angka yang belum memiliki makna. Masuk ke dalam fungsi dari statistika ekonomi, yaitu statistika memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pertama, sebagai alat untuk menyederhanakan data yang kompleks agar mudah dipahami. Kedua, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional karena didasarkan pada data, bukan hanya asumsi. Lalu yang ketiga, digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan seperti tren harga atau pertumbuhan ekonomi. Selain itu, statistika juga membantu dalam evaluasi kebijakan. Misalnya untuk melihat apakah suatu program pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke dalam penyajian data. Agar data lebih mudah dipahami, biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram atau grafik garis. Penyajian ini membantu audiens melihat pola, perbandingan, dan perubahan data secara visual. Sebagai contoh, grafik garis sering digunakan untuk menunjukkan perkembangan inflasi dari waktu ke waktu. Sementara diagram batang cocok untuk membandingkan jumlah produksi antara sektor. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data. 3 ukuran utama adalah yang pertama mean atau rata-rata. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Lalu yang kedua ada median, nilai tengah setelah data diurutkan. Lalu yang ketiga modus, nilai yang paling sering muncul. Dalam ekonomi, rata-rata sering digunakan untuk melihat pendapatan per kapita, sementara median bisa memberikan gambaran yang lebih adil jika terdapat data ekstrim. Ukuran penyebaran data. Setelah mengetahui nilai pusat, penting juga memahami seberapa besar variasi data. Ukuran penyebarannya meliputi range atau jangkauan, selisih nilai tertinggi dan terendah. Lalu simpangan rata-rata, rata-rata jarak data terhadap nilai pusat. Lalu ada simpangan baku, standar deviasi yang menunjukkan tingkat penyebaran data secara lebih akurat. Dalam konteks ekonomi, penyebaran data membantu melihat ketimpangan, misalnya perbedaan pendapat antar individu. Peran statistika dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia nyata, statistika digunakan untuk menggunakan keputusan ekonomi. Perusahaan memanfaatkannya untuk menentukan harga, merencanakan produksi, dan menganalisis pasar. Pemerintah menggunakan data statistik untuk menyusun kebijakan fiskal dan moneter. Dengan analisis yang tepat, risiko kesalahan keputusan bisa dikurangi karena semua langkah didasarkan pada fakta yang terukur. Adapun kesimpulan dalam materi ini, statistika ekonomi merupakan alat penting yang membantu mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Melalui proses pengumpulan hingga analisis, statistika memungkinkan kita memahami kondisi ekonomi secara lebih objektif, melihat pola yang terjadi, serta membuat keputusan yang lebih tepat dan juga terarah. Saya akan memberikan pengertian dari informasi dan data. Dan juga apa sih bedanya informasi dan juga data? Dalam statistika ekonomi, informasi adalah hasil dari pengolahan data mentah menjadi bentuk yang memiliki makna, nilai, kegunaan bagi para pengambil keputusan. Lalu, pengertian data itu sendiri adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan,
dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Lalu, apa bedanya sih informasi dan data? Informasi berasal dari argumen-argumen yang masih belum tentu benar atau yang biasanya disebut dengan opini. Sedangkan data adalah yang berasal dari fakta, lalu menjadi kejadian yang nyata. Saya pun akan menjelaskan mengenai komponen utama dalam statistika ekonomi. Komponen dalam statistika ekonomi merupakan fondasi dasar yang memungkinkan data ekonomi mentah berubah menjadi informasi yang memiliki nilai guna bagi pengambil keputusan. Komponen pertama adalah data ekonomi itu sendiri, baik bersifat kuantitatif, seperti angka dan indeks harga, maupun kualitatif, seperti indeks keyakinan dari konsumen. Komponen kedua adalah variabel dan konstanta ekonomi, di mana variabel seperti harga dan permintaan selalu berubah, sementara konstanta memberikan titik acuan harap dalam model ekonometrika. Selain itu, terdapat komponen populasi dan sampel yang krusial dalam riset pasar atau survei nasional, di mana para ekonomi menggunakan teknik sampling untuk mempresentasikan perilaku jutaan penduduk hanya melalui beberapa ribu responden. Terakhir, komponen probabilitas atau peluang menjadi unsur yang sangat penting karena ekonomi penuh dengan ketidakpastian. Probabilitas ini membantu ekonomi menghitung risiko dan membuat estimasi yang paling mendekati kebenaran dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Lalu, saya juga akan menjelaskan mengenai ruang lingkup statistika ekonomi itu sendiri. Ruang lingkup statistika ekonomi sangatlah luas karena hampir mencakup seluruh aspek aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari level mikro hingga makro. Di ranah ekonomi makro, statistika digunakan untuk memantau indikator agregat suatu negara seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan angka pengangguran nasional yang menjadi barometer kesehatan ekonomi. Sementara itu, dalam ruang lingkup ekonomi mikro, statistika berfokus pada perilaku unit-unit ekonomi kecil seperti analisis pola konsumsi rumah tangga, perilaku biaya produksi di sebuah perusahaan, serta penentuan titik keseimbangan harga di pasar tertentu. Lalu, ada kegiatan statistika ekonomi, yang merupakan sebuah siklus sistematis yang dimulai dari proses pengumpulan data secara teliti, baik melalui survei lapangan, sensus penduduk, maupun pemanfaatan data sekunder dari lembaga resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik. Setelah data-data terkumpul, tentunya adalah pengolahan data dan peringkasan data, di mana data mentah dibersihkan, dikelompokkan, dan dihitung nilai rata-rata atau penyimpangannya agar pola-pola mulai terlihat. Lalu lanjut ke dalam data analisis dengan menggunakan berbagai model matematika untuk menguji hubungan antar variabel, misalnya bagaimana pengaruh kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat. Tahap akhir yang paling krusial adalah interpretasi dari penyajian data, di mana hasil analisis teknis diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami publik atau pemerintah melalui grafik dan narasi kebijakan. Adapun metode dalam statistika ekonomi, yang pertama statistika deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau meringkas data yang tanpa maksud mengambil kesimpulan untuk kelompok yang lebih besar. Fokusnya seperti apa yang terjadi pada data saat ini, hasil, tabel, grafik rata-rata, nilai tengah, dan sebaran data. Contoh, laporan penjualan toko Anda bulan lalu yang menunjukkan bahwa produk gula lebih laris dibanding dengan produk garam. Lalu yang kedua ada statistika inferensial. Statistika inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi yang luas berdasarkan hasil dari sebagian kecil data atau sampel. Fokusnya apakah hasil sampel ini berlaku untuk semua orang, hasil uji hipotesis, dan prediksi masa depan. Contohnya melakukan survei pada 1.000 orang untuk memprediksi siapa yang akan memenangkan pemilu di negara yang penduduknya 200 juta jiwa. Lalu ada statistika parametrik, yaitu bagian dari statistika inferensial yang memiliki syarat ketat mengenai bentuk data. Syarat utama, data harus berdistribusi normal, kelebihan hasilnya sangat kuat dan akurat jika syaratnya terpenuhi. Contoh metode uji T, ANOVA, dan korelasi Pearson. Ibaratnya menggunakan sepatu lari profesional di lintasan lari yang rata, sangat cepat dan efisien. Lalu yang terakhir adalah statistika non-parametrik. Ini adalah metode alternatif jika Anda tidak memenuhi syarat. Sering digunakan untuk sampel kecil atau data kualitatif. Contohnya uji Wilson, Mann-Whitney, dan korelasi Spearman. Ibarat menggunakan sepatu gunung, mungkin tidak secepat sepatu lari di lintasan rata, tapi bisa melewati medan apapun.
Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.